Ayo buka. Oke. Kejauhan. Sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat Raditana, sahabat Gus Hasim, sahabat Ustadz Udiarsi yang paling ganteng dari Ukraina, sahabat. Dan sahabat subscribernya Gus Idris, maha guru kita semuanya, Gus Idris Al-Marbawi. Semoga beliau diberikan kesehatan, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam ini kita berkumpul 4 pendekar. Sahabat pendekar apa ini, Gus? Pendekar Mahabharata atau pendekar apa ini? Pendekar maha jebol atau gimana nih? Gitu. Kamu diam pendekar. Ya, jadi malam ini ya ada yang setan merah ya, yang sering berhubungan WKWK dengan Mbak Vira. Saya sendiri Radit Ana, Gus Hasim, Ustadz Udiarsi. Kita malam ini lagi melakukan misi sahabat untuk kedepannya untuk menyelesaikan masalah Pak Ridwan ini ya. Karena udah hampir 1 bulan penuh belum selesai nih. Baru kemarin kita dapat kabar, kita udah sampaikan juga bahwasanya si Vira vaginanya keluar nanah, bau busuk ya. Nah, tadi malam ini Gus Ir juga infokan ke saya, si Vira ini mau diceraikan oleh Pak Ridwan. Sampai si Vira ini benturkan kepalanya di tembok. Gitu. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah indahnya kita selawat dulu. Dia akan dipimpin oleh guru kita semua. Siapa lagi kalau bukan Gus Hasim? Silakan Gus. Ustaz, monggo. Tafadhol. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini.
Ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Ada punya tokek nih, kira-kira ada apa tuh Pak? Insyaallah rezeki akan datang. Amin. Masalahnya banyak saudara-saudara kita biasanya punya tokek ini kaitan dengan gaib. Gimana kalau menurut jenengan ya Pak Ustadz Yudiarsi? Ada Mas. nggak sangkut pautnya dengan gaib? Ya pada dasarnya kalau tokek itu ya memang ada urusan dengan gaib. Tapi kalau disambung-sambungkan dengan ilmu hitam atau apa, kayaknya secara Islam kan nggak ada tuh hadisnya. Nggak ada. Kalau mengira-ngira mungkin ada. Tapi kita kembali ke topik pembicaraan tadi, Gus. Siap. Apa yang sudah dibicarakan sama Bang Raditana. Kira-kira Gus Hasim percaya nggak ini misinya menyelesaikan Ridwan ini? Ya karena kita kan sebagai gimana Ustaz ya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Iya, benar. Berusaha berikhtiar agar kita bisa menyelesaikan dengan baik, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa riya, hasud, ujub, agar semua bisa teratasi, mengatasi masalah tanpa masalah. Waduh, seperti Pegadaian. Seperti Pegadaian. Nah, jangan kayak Pegadaian. Nanti nebus nanti. Kalau itu yang jelas hak itu memang benar. Memang benar apa ya? Harus saling membantu. Betul. Maksud saya topik yang dibicarakan Bang Raditana ini misi membantu hidup janda Fira ini gitu. Karena di setiap impremnya dia kan selalu janda. Nah, harus. Apa kira-kira misinya itu menyelesaikan jandanya sih? Kayaknya masih menunggu jandanya Fira ini. Itu maksudnya, Gus. Ini kan membahayakan. Dikit-dikit janda. Waduh, saya kena marah sama istri. Angel. Makanya nggak pernah nyebut janda lagi. Kena marah Gus? Enggak, cuma kena omelan dikit lah. Gini, kalau Gusnya bahas masalah janda, telepon dulu ke saya. Kalau nggak telepon dikirain istrinya nanti Gus Hasim ini beneran. Nah kalau pakai nama saya itu pasti bercanda itu. Kalau teleponan sama cewek janda, bahas janda yo wajar istrinya marah. Iya, tapi jangan main-main ya. Kalau masalah main-main ingin rebut si Fira, hati-hati Ustaz. Karena di samping saya ini ada orang. Gitu. Bukan goib, ada orang. Ini yang sering WK sama si Fira. Berapa kali? 125 kali. Kayak Supra X aja. Penampilannya berubah sekarang. Baik. Saya belikan baju cakar. Iya, sekarang kayak jadi anak gaul ya. Anak gaul sekarang. Waduh. Cuma rambutnya ini nggak bisa dipotong. Nggak bisa. Anti cukur. Iya. Hidup janda Fira. I love you Fira. Tapi ngomong Gusnya juga suka katanya. Iya, ini gimana? Kenalan dulu kan belum kenalan. Kenalan dulu. Ini kenal belum yang ini beliau nih. Ini beliau nih. Ini guru saya ini, jangan main-main ini. Kemarin katanya pengen perang sama Gus Hasim kalau berani rebut sama Fira. Aja perang. Ustaz Yudiarsi jangan main-main. Ini di apa namanya ini? Ini dulu ini dukun santet jauh lebih hebat lagi daripada nenek setengah siluman. Itu ya. Iya ini. Nggak mampu aku. Oh bukan nggak mampu, sekarang udah tobat sekarang. Tobat ya. Alhamdulillah. Tinggal nunggu jandanya si Fira katanya ya. Gimana rasanya? Kamu kan pernah WK katanya sama Fira.
rasanya kayak rempeyek, apa kayak gudir, apa kayak caon, apa cendol itu. Iya. Rasanya enak sekali, Gus. Wah, goyangannya Gus tuh bikin aduh, nggak bisa terlupakan. Gus. Masya Kayak Allah. helikopter ya. Ngebor dia kayak goyang gini dulu, Bang. Susah ngelih angel. Astagfirullah. Ini gimana? Katanya di sekitarnya Bang Ritana nih juga ada wanita idaman lain. Nah, Ini gimana nih? Saya kok belum dapat kabar ini. Itu memang ada Ustadz, cuman saat ini belum saya koordinasikan, belum saya publikkan. Itu informasi A1 apa masih interogasi? Sebenarnya udah fix ini. Fix ya? Kalau ini salah satu simpanan Simpanannya Ridwan. Ya? Ridwan. Bahkan kemarin juga Gus Hasim juga beliau udah Amel itu kan, Sampai si Amel juga mau disantet gitu. Terus yang terbaru ini katanya ada lebih ini. Lebih intinya gini lah, masalah simpanannya Pak Ridwan itu, kalau Ustadz Udiarsi bilang hanya 3 misalkan, ditambah lagi 1 sama Gus Hasim, berarti ada 4. Berarti ini lebih dari 4 Ustadz. Banyak orang berduit. Tapi Gus, kenapa? Maksudnya udah semuanya dengar ya sobat-sobat semuanya. Informasi A1, kenapa gak di-share sama kita? Jangan-jangan bahaya. Ya, ada sesuatu di balik sesuatu. Karena statementnya janda-janda terus ini. Nah itu, takutnya gitu loh Ustaz. Ini. Apa jangan-jangan ketahuan ya? Ketahuan, takut ketahuan ini. Makanya diam-diam aja. Tapi ya hati-hati, kan ini mau pulang kampung. Lain. Takutnya dikunci pintu ini, nggak boleh masuk. Pasti isi dapur ini melayang semua ini. Gak dapat pintu ini. Angel. Allahu Akbar ya Allah. Udah dibaca Bang Radit komen-komennya. Ini banyak ini. Gus Hasim juga banyak komen ini. Dari Gus Hasim aja. Ada janda yang masih belum tidur nggak ini? Saya mewakili Bang Radit ini. Hidup janda. Hidup janda Vira. Kamu nggak nangis lagi? Itu tuyul itu nyucu sama si Vira itu gimana itu? Jangan disebut, Bang. Emang kenapa pendekar? Rana Sumarni, assalamualaikum, semoga pada sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Arjuna Irang, assalamualaikum, Bandung hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yati, assalamualaikum, selamat malam, Saudiriat hadir dari Cirebon Kaliwedi Lor. Waalaikumsalam. Bang Radit, Eyang Setan Merah, Gus Hasim, Pak Ustadz Yudis, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rob. Makasih doanya. Tas ini Bangkir, assalamualaikum. Gus Indramayu Dubai hadir. Gus, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yati, Bang Radit Mak Lampir Vira bin rame-rame bin pelakor mau diceraikan sama Pak Ridwan. Eyang Setan Merah siap nunggu jandanya. Siap nunggu jandanya bagaimana? Alhamdulillah. Waduh. Siap nunggu jandanya. Rasanya kayak apa rasanya? Rasanya kayak apa? Seperti Maros atau rata-rasi tawar? Rasanya kayak peyek. Enggak kayak cilok. Gabung kayaknya, Bang. Ya Allah. Eyang Setan Merah tambah ganteng aja. Wah, tambah gaul Ini ini. cakar ini, bayi cakar. Alhamdulillah. Bayi cakar. Sapa dulu janda-janda. Saya nggak berani, Bang. Kuntiah Rizal, assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan temannya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Mendal Jateng, Hongkong hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umi Waridah, assalamualaikum semuanya. Abu Dhabi wujud, semoga pada sehat selalu, semua dimudahkan segalanya, amin. Pada dilimpahkan rezekinya, barokah melimpah ruah. Amin ya Rob. Arjuna Ireng, Eyang Setan Merah itu kasih janda Gus. Jandanya masih belum resmi ini. Belum resmi. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Iya. Walaupun janda nggak boleh langsung. Nunggu berapa bulan, Bang? Nggak tahu, neng tanya para ahlinya Ustadz Yudianti. Gimana? Nunggu berapa bulan, Bang? Hah? Nunggu berapa bulan? Ya biasanya kan masa idal. Baru bisa dinikahin. Kalau memang benar-benar janda. Iya. 3 bulan. 3 bulan katanya. Loh, ini Ya, berapa belum hari? dipisah ini. Belum. Hampir. Hampir. Wah, masih lama. Masih lama. Hampir ya, Ustadz ya? Ya, hampir. Hampir apa? Hampir janda. Janda.
Kalau janda kamu mau? Mau dong. Anaknya nanti buat siapa? Gus Hasim aja ya, anaknya. Buat Bang Radit aja. Jangan buat saya lah. Atau buat Aduh. kameramen aja. Ini aja lah. Anaknya. Anaknya buat Gus Hasim. Anaknya siapa? Anaknya Vira. Waduh, lah ini ruwet ini. Angel. Gitu. Jangan buat saya. Nanti ujungnya siapa itu? Jangan-jangan ini sama Ustadz Udiasti nanti. Bisa jadi. Benar kamu? Arjuna Erang rasanya kayak permen nano-nano. Gus. Kayak apa permen nano itu? Belum nyoba itu. Namanya ini wes. Perutku sakit. Maryam, assalamualaikum. Bahrain Waalaikumsalam. hadir. Kapit Galih, assalamualaikum. Jabar hadir. Waalaikumsalam. MD Yusuf, Kota Tinggi Johor hadir. Siap. Maryam sekarang udah kumpul dengan tim Thoriqul Jannah. Betul. Beliau adalah saudara kita. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kepada Ustadz Diarsi, Bang Radit, yang setan merah, mantan dukun Santai. wik. Ya, dicabul. Ini bisa menjadikan tali ukhuwah Islamiyah. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk mensiarkan amar ma'ruf, menghentikan kemungkaran. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan cepat selesai misi kita, menyelesaikan Pak Ridwan bersama keluarganya ini, yang kita Amin. harapkan semuanya berakhir dengan baik-baik. Amin. Adapun nanti berakhir tidak baik itu tergantung daripada tingkah laku akhlakul karimah dan apa yang sudah ditanam oleh beliau-beliau. Kita hanya sebagai jembatan, Ustaz. Amin. Sebagai penyebab. Kita hanya sebagai asbab. Mudah-mudahan bisa teratasi semuanya. Itu, Bang Radit. Siap. Siapa punya Bang Radit? Saya Gantian. nih. Oh, baca dari mana? Semuanya yang ucapkan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dijamak aja ini udah. Jamaah, saya dari Bunda Tiara, saya janda abang-abang malam. Waduh, jangan disebut nama jandanya, nanti Gus Hasim piring melayan nanti kalau pulang. Mustika Baby, salam Gus, janda Blitar. Waduh, kok janda mulu semuanya Nah, ini. itu Aduh ya Allah ya Rahman. fan-fannya Bang Radit itu. Aisyah, aduh kalau ada Mas Radit dan Eyang sakit perut aku ketawa. Emang sakit perutnya ketawa dari mana ya? Kita biasa-biasa aja ya. Iya bang. Hidup janda. Vira. Tuh kan ciri doang udah bosan dibuang si Vira sampai si Vira mau bunuh diri. Oh iya, ini gimana ini nanti nih ceritanya nih? Gimana? Si Vira ini kan sekarang si Vira lagi terluka akibat benturan benda tumpul yang dihantamkan kepalanya ke tembok, Ustadz. Ya, insya Allah sementara ini masih di rumah sakit ya. Rumah sakit. Ya, masih Rumah sakit. masih Nah, oke. dalam perawatan dokter. Selama ini saya selalu menggerbek dukun-dukun ya yang terlibat di dalam masalahnya si Vira ini untuk mendukung kesuksesannya si Vira melalui untuk merebut harta-hartanya Pak Ridwan. Kira-kira menurut Ustadz Udiarsi, ada nggak guru dukun santetnya si Vira ini yang paling sakti? Yang kedua sebelum dijawab, kira-kira karena kemarin itu terakhir kalau nggak salah itu Ustadz Udiarsi loh yang perang sama dukun Rudi ya, sebelum Gus Idris perang. Ya. Ini gimana ini? Yang jelas kalau Viranya itu pasti ada afiliasi ya, ada kerjasama. Cuman kerjasama. belum terkuat. Belum terkuat ya. Ya, karena yang kita pantau itu Rudinya ini terakhir kita dapat informasi masih mengancam tim kita. Karena waktu kita mau tobatkan, dia kan nggak mau tobat. Betul. Bahkan memilih mati hari juga. Ya, pada dasarnya kita sebagai sesama umat Rasulullah kan kita nggak boleh pakai kekerasan. Kan gitu ya, Gus? Betul. Kecuali kalau dia pakai kekerasan, kita hantam pakai kekerasan gitu. Ya, kalau bisa kita harus menekan aja. Menekan. Gimana
mereka itu kan dia juga umat Rasulullah. Betul. Kita wajib sebagai umat Islam itu untuk mengajak, merangkul, mengarahkan. Siapa tahu nggak sebab dari saya atau sebab dari Gus Hasim atau Betul. Bang Radit, dia kembali ke jalan yang benar. Betul. Karena dalam ajaran Islam itu kita diajarkan untuk tidak saling pakai kekerasan. Kita harus pakai cara yang arif, kan gitu. Ya Gus ya. Betul. Mungkin Gus Hasim lebih paham ini untuk menjelaskan kepada sahabat-sahabat semuanya. Silakan Gus. Udah kembalikan aja. Begitu. Iya. Saya kan cuma intermezzo. Tapi sebelum Gus Hasim menjawab ini, saya tambahin dulu nih Ustadz Udiarsi nih ya. Ustadz Udiarsi katanya si Firudi ini kan belum tobat, ya kan? Kabur. Lebih baik dia mati daripada dia bertobat. Nah, itu masuk menurut saya. Contohnya kemarin di Gus Hasim nih. Salah satu mantan pacarnya si Vira ini mengaku namanya si Royko itu ya. Riko. Kalau nggak Iya, salah. iya, iya. Ternyata setelah dihipnotis oleh Ustadz Gus Hasim ini, ternyata yang nyuruh juga si Rudi ya, Ustadz ya, Gus ya. Iya. Nah itu gimana Ustadz itu, Gus? Ya sebenarnya saya dari awal itu sudah percaya, tidak percaya itu, Pak. Betul. Karena saya tipe orang itu suka menjebak ya. Menjebak. Dan saya itu tidak mudah percaya dengan siapapun, termasuk Radit Ana. yang ahli janda, penakluk janda. Betul. Hidup janda Vira. Ketawa dulu. Tawa. Karena sebenarnya saya itu di situ hanya mengetes Iya. si Riko ya, Riko Royko. awalnya. Nah, ketika dia marah-marah datang ke padepokan, mengancam dan mengobrak-abrik padepokan saya, di situ tak ladenin aja dengan cara yang ma'ruf. Ketika dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang bijaksana tidak bisa, ya terpaksa kita harus memberikan suatu pelajaran sehingga dia mau mengaku. Betul. Nah, tetapi di situ ternyata dia lebih pintar bersilat lidah. Sehingga saya ikuti alurnya dia seperti apa. Nah, lama-lama ternyata dia menunjukkan kepada saya dukun yang di situ dikatakan pernah memasang susuk dan memelet Pak Ridwan oleh Vira. Iya. Oke, dan dukun itu sudah saya datangin. Ya. Yang awalnya bernama Jabrik. Jabrik ya, betul. Nah, setelah itu saya tobatkan dengan cara yang ma'ruf. Tidak saya eksekusi. Sesuai dengan dikatakan oleh Ustadz Yudi tadi, bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada seluruh alam semesta beserta isinya. Betul. Kita harus menunjukkan menjunjung tinggi Islam. Islam itu tidak keras, Islam itu kedamaian. Betul. Islam itu kasih sayang. Mana buktinya? Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika itu sudah selesai misi untuk mentobatkan si Mbah Jabrik, akhirnya tak kasih nama Mbah Gimbal. Di situ saya sudah mulai ingin mengeksekusi saja si Royko ini. Nah, akhirnya mau tidak mau si Royko tak hipnotis. Betul. Awalnya tidak mau itu. Gak mau Ustaz. Ya. Kekeh dia bahwasanya saya adalah mantan kekasih gelapnya Vira. Iya. Dan saya tidak mengada-ngada. Dan dia ketika terakhir kali tak tanyain, kamu ada foto nggak yang bersama Vira 2 tahun yang lalu? Nggak mungkin dong, intinya kita ini di zaman sudah teknologi semakin canggih ini dokumentasi nggak ada, itu nggak mungkin. Di situ dia tidak bisa menunjukkan bukti satu foto bersama Vira. Betul. Mau tidak mau saya memaksa untuk hipnotis. Pada akhirnya ternyata Rudi lah dalang dibalik pengakuannya dia. Berarti kemungkinan besar ini, karena kemarin juga ini saya kira ini gurunya si Rudi. Ternyata bukan. Kalau si Rudi, kalau itu gurunya si Rudi, berarti kemungkinan besar Rudi akan datang bersama guru besarnya. Kemungkinan besar ini, nggak akan lama lagi nih Ustaz. Menurut saya ini, yakin saya. Karena dia sekarang lagi punya strategi. Tapi takutnya nanti gurunya si Rudi gabung semua sama naga kuning piye.
Nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nah kuning udah tamat ya. Udah tamat ya. Udah Hmm. almarhum ya. Marhum. Innalillahi Adanya wa naga, inna ilaihi naga raji'un. kobra sama Iya, naga bonar. benar. Iya. Tapi yang kemarin itu tiba-tiba ada di padepokan itu kok datang nantangin itu siapa itu? Oh, dukun itu. Kaget saya itu. Itu dukun itu, ini saya juga Itu ada curiga. hubungannya nggak ini sama si Vira ini? Saya curiga Ah. itu ada hubungannya dengan Rudi ya. Waduh. Dan dia itu mengatakan tidak terima dengan saya membuka pengobatan, menolong orang. Bahkan banyak perewangan-perewangan yang sudah tak tawan, artinya bukan menawan sebagai budak ya. Betul. Sudah tak ajak masuk ke dalam Islam, rahmatan lil alamin. Betul. Dan si dukun itu mungkin ada beberapa perewangannya dia, jin-jin dia yang ikut saya, artinya menjadi saudara saya se-Islam, seiman, dia nggak terima. Tapi dia kabur. Saya biarkan. Kenapa saya nggak ngundang dia? Dia marah-marah ke saya. It's okay, katanya ditunggu di hutan. Nah, ini kan sebenarnya tanda tanya besar nih, Bang. Iya. Kalau menurut saya ini ada hubungannya. Ada Nggak hubungannya. mungkin dia datang. Padahal kalau menurut saya lihat kan sebelumnya Gusnya kan sebelum kejadian ini kan Gusnya udah buka kan pengobatan kan? Sudah. Artinya kalau memang dia tersinggung dari pengobatannya Gus Hasim, sebelum masalah ini dia udah datang duluan. Otomatis dulu. Berarti ini secara menurut saya ada hubungannya Gus ini. Itu yang harus kita kepret ini. Oh iya. Harus ini. Ustadz Udiarsi ya, tolonglah sekali-kali jangan cuma bahas ngandalin janda, jangan-jangan Ustadz Udiarsi jatuh cinta sama si Nadia ini. Waduh. Jangan sampai loh. Sebelum bahas ke sana saya mau bacakan komen nih. Oh ya silakan monggo Ustadz. Ini di channelnya Raditana dari Bunda Tiara. Wow. Saya janda Bang Radit. Malam menyapa ini ya. Waduh. Ini. Kok janda semua sih? Ya. Dari Bunda Tiara. Rata-rata ya, janda. Terus saya bacakan lagi nih ya. Ini beliau guru ini. Terus ini lagi ya dari Farida Jasmine ya di channelnya Raditana nih. Bang Radit, saya janda poligami 3 kali. Nah, bisa nanti ke Bang Radit yang 4 kali ya. Gus Hasim 5 kali. Saya nggak ikut-ikut kali itu. Gak mau. Nggak ikut. Kamu jangan ketawa, diam aja kamu. 4 kali Bang. 4 kali. Iya. Udah bahaya deh Bang. 4 kali. Izin Gus. Oh. Duh, bahaya nih 3 kali poligami terus nunggu saya yang 4 kalinya. Iya. Waduh. Terus Kayaknya seperti kelima itu kalinya nih. keenam kali siapa? Ya nggak ya mau aja ya. Tapi saya doakan beliau sehat selalu, panjang umur dan terakhir kalinya poligami yang ketiga kalinya nggak usah keempat kalinya. Hah? Kamu tak lempar pakai baskom ntar. Bang Radit yang bilang. Saya longgar katanya. Benar ya Bang? Enggak. Ini aku bacakan juga nih, Gus Hasim. Ini dari channelnya Bang Radit. Siap. Bang Radit, jangan bahas janda terus. Aku tersinggung, Bang. Ini ya, baca ya. Dari Hoiriah. Ini sahabat, ya. Baca ya. Bilang apa itu, Gus? Ya. Ustaz. Bang Radit, jangan bahas janda terus. Aku tersinggung. Berarti dia janda. Kok tersinggung? Langsung inbox ya, nomornya Bang Radit ya. Langsung inbox. Teror dia. Teror. Jangan. Semua. Saya punya madu yang berbahaya loh. Anti janda madu saya itu. Kalau Gus Hasim anti santet. Anti janda. Siapapun gadis udah menikah tidak akan janda kalau dia minum madu saya. Madu janda, Bos. Mana madunya Bang? Ada di rumah. Dari Mas Ripah Sela, Bang Radit, janda 1 kali nih. Oh, ditawarin, bener ya. Silakan Kalau ya. umurnya masih di bawah 17 tahun? 22 17 tahun. boleh. 17 tahun. Anak kecil. Boleh daftar sama saya menjadi sahabat. Ya, sahabat. Bukan Dari sahabat hidup. dari Nurjana ya, dari Nurjana Siti ini Gus ya. Bang Radit, saya pun janda 1 kali. Ayo. Pokoknya urusan janda silakan ya. Inbox Bang Tapi Raditana, Kalau jangan Gus yang Hasim lain. Jangan sahabat ya, kasihan beliaunya. Piring udah kolosin, Gus. Ada 5? Nggak ada. Istri saya itu paling
cantik, istri saya itu paling solihah. Jadi tidak pernah cemburu. Karena kenapa? Istri saya selalu percaya kepada saya. Ketika saya itu menyebut janda itu sebagai hiburan aja untuk sahabat-sahabat para janda agar tidak tersakiti. Karena pada hakikatnya janda ini adalah wanita yang tersakiti. Nah, iya. Nah, justru kalau mau menghibur janda sekalian dilamar Bang Radit, jangan hanya disebut janda-janda tok. Makanya beliau-beliau tersinggung. Jadi yang tersinggung ini banyak ini. Ini Iya. yang lihat ini sementara 1.500 ya. Ini 90% janda, berarti harus tanggung jawab Bang Radit nih. Harus tanggung jawab. Begitu ya Ustadz. Iya iyalah. Kalau Ustadz Budi Yarsi ngomong gitu sama saya, terpaksa saya akan bongkar kedua kalinya kedot-kedotnya Ustadz. Waduh. Aduh ngancam. Saya tutup poin. Kalau Ustadz Budi Yarsi main-main sama saya akan bongkar. Saya tutup poin Ini aja. dari Srigati Widow. Sudahlah, jangan ngomongin janda mulu, Bang. Bicara aja sama masalah yang dibahas. Aduh. Saya mah di sini foto-fotonya banyak. Bahkan kemarin dia pengen ini kamera harus lihat ini. Harus lihat ini yang kamera. Allah. Harus lihat ini. Jadi terus gimana tadi itu Bang? Gimana Ustadz? Jandanya itu gimana? Janda siapa itu? Loh, Ya sahabat-sahabat yang sahabat semua ini tersinggung itu loh. tersinggung semuanya ini, Ya, saya minta janda. maaf aja kalau minta tersinggung. Dia apa lagi? Minta maaf saya. Harus satu-satu sebut namanya. Enggak boleh jamaah. Lah iya. Kalau jamaah nanti dikira ikut berjamaah sama si Wira. Tutup poin aja sahabat. Saya membuka pendaftaran bagi Ah. janda yang Allah pengen Akbar. mau sama saya silakan monggo wes. Dibungkus. Iya dibungkus. Saya Lah janda. Jadi ngomongin janda, hidup janda selalu di depan. Waduh. Jadi kembali ke tema utama ini daripada menyinggung para janda. Ya. Kembali ke tema utama sesuai Ya, yang benar-benar. Ustadz Yodi katakan tadi. Jadi katanya Bang Radit ini ada sosok, waduh kok sosok ya? Sosok perempuan. ini. Ya, itu. Siapa ini, sahabat? Ini kalau istri kamu mau direbuk sama ini. Waduh. Kamu hajar aja itu. Nih, Gini, tuh. ini kan banyak sekali Bang Radit. Ini siapa ini? Ini sahabat-sahabat percaya enggak ini? Ini editing apa enggak ini? Editannya ya? Pasti ya. Jangan Masa percaya. Satunya bening, Kepret satunya aja burem. ini. Ya. Waduh. Kepret. Ini pasti kelakuannya si Kepret setan dia. merah ini. Kayaknya ini setan merah atau Bang Radit ini yang sekongkol nih kayaknya ini. Berarti harus perang deh bang. Oh, dia peran kamu main-main. Tuh. Jangan perang. Ini bukan zamannya perang Badar. Masa foto berdua sama si aktor. Jangan-jangan ada udang di balik kepiting. Kepitingnya ada dimakan kemarin, Bang. Udah kamu nggak usah bahas-bahas kira. Direbut sama Ustadz Diarsi. Nggak usah kamu. Jangan bang. Jangan, Bang. Kasihan, Ini Bang. buktinya kamu nggak pernah berdua foto. Ini dia beliau udah. Kan enggak pelukan ya bang. Loh, ini pelukan. Biarin aja bang, nggak apa-apa dah. Saya tunggu jandanya deh. Bilang aja kamu takut sama Ustadz Diarsi. Saya nggak takut bang. Terus, Kita cuma sekedar foto bang. Oh, Nggak gitu ya? pelukan ya bang. oh ya udah. Pengen lihat lagi yang pelukan. Nggak usah bang. Nanti saya sedih bang. Sedih, Bang. Jangan, Bang. Ini Bang Radit pintar membelokkan arah ini. Memutarbalikkan Iya. fakta. Karena kan lagi dikomplain nih sama janda-janda. Janda itu tidak bersalah, Bang. Dia sebagai korban, Bang. Jadi kenapa sih saya itu selalu menyebut nama janda? Saya sebenarnya itu memberikan dia itu motivasi atau harus semangat gitu loh. Jangan berputus asa. Harus semangat. Karena gini, Ustadz, banyak orang yang menceraikan istrinya, ujung-ujungnya yang bawa anaknya siapa? Pasti laki-laki perempuan. Makanya saya memberikan motivasi, jangan pernah putus asa, harus semangat. Jangan kena gara-gara satu kamu putus, kamu langsung jangan. Itu sahabat.
bukan berarti saya merendahkan atau bagaimana, bukan. Kecuali saya ini menghina dalam arti waduh janda itu gimana gini-gini, enggak, baru jelek gitu. Contohilah saudara saya ini, guru saya juga sekaligus guru saya, Gus Hasim. Ya, beliau udah hampir 627 para janda ditaklukkan. Tapi dengan cara gitu. Hidup janda. Ini ada pertanyaan satu nih kepada Bang Radit dan Ustadz Yudi dari Mustika Baby. Macam mana tak banyak janda imam yang palsu, lagi banyak dari yang imam original? Maksudnya tips untuk memilih seorang imam yang soleh atau yang bisa membimbing di dalam rumah tangga menuju sakinah mawaddah warahmah itu seperti apa ini, Ustaz? Ya pada intinya gini ya, semua umat Rasulullah itu tidak semuanya bijaksana, tidak semuanya pintar, dan tidak semuanya bodoh. Semuanya butuh belajar. Selagi kita masih hidup, masih dikasih nafas, masih bisa menikmati dunia tipu-tipu ya, Gus ya. Betul. Dunia kan tipu-tipu. Kita harus terus belajar. Dan kita harus dekat kepada alim ulama atau kiai-kiai. Paling enggak kita itu dapat ilmunya. Betul. Kalau kita enggak tahu ya kita tanya. Jadi kita tidak boleh menjustis bahwa imam kita itu enggak baik, jangan. Karena semuanya itu sudah tersirat. Betul. Semuanya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Betul. Entah Anda itu sudah janda 10 kali, entah itu sebenarnya kalau ilmu yang saya dapat dari guru-guru kita, takdir itu sebenarnya bisa dirubah. Tergantung dari doa kita, dari ikhtiar kita, dari pola pikir kita. Betul. Gitu. Kalau kita terus mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah akan diselamatkan dari takdir yang dinaskan. Iya, betul. Tapi ada 3 takdir itu yang nggak bisa dirubah. Itu kan pandangan manusia. Betul. Kematian nggak bisa dirubah takdirnya. Itu beda. Beda lagi. Itu udah mutlak. Takdir ketika saya jodoh dengan janda begitu, Ustaz. Beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Lalu yang benar gimana, Ustaz, contohnya ini? Iya, gini. Memang mati, lahir, itu semuanya Allah yang menentukan. Betul. Rezeki itu hak mutlak. Betul. Tapi kita tidak harus berdiam diri. Betul. Ya kan? Kalau mati sudah jelas. Tapi saat orang-orang pilihan Allah yang berdoa untuk menunda kematian si fulan, insya Allah akan diijabah. Betul. Kalau kita yang berdoa, ya nggak tahu. Masalahnya kedekatan diri kita kepada Allah itu kan kadang-kala juga tipu-tipu. Betul. Kalau pas kita lagi butuh, kita lagi jatuh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat Bang Radit senang, lupa. Makan aja kadang nggak bismillah. Betul. Itu banyak kejadiannya seperti itu. Bukan banyak, karena juga saya juga, itu kan juga pelajaran bagi saya juga. betul. Itu sifat manusia. Betul. Jadi yang kita perlu, kalau pertanyaan dari netizen itu, ada imam yang tipu-tipu, ada yang imam gak jelas. Ya semuanya perlu belajar. Karena seorang istri juga harus mensupport seperti apa. Tidak ada batasan untuk mensupport. Yang penting tidak kurang ajar, gitu aja. Semuanya perlu belajar. Karena pada dasarnya semua orang itu dilahirkan bodoh. Betul. Dan dalam perkembangannya tergantung saat orang tua itu mendidik seperti apa. Betul. Dan pergaulannya nanti seperti apa. Ya memang semuanya itu tergantung nasnya, tergantung perjalanan, tergantung saat dia dalam kandungan itu udah ditulis ini jalannya seperti ini. Tapi saat benar-benar kita itu dekat kepada Allah dan dekat pada ulama-ulama, paling enggak kita dapat ilmunya. Betul. Untuk selalu bermunajat, untuk selalu dekat menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, insya Allah akan diselamatkan. Betul. Dari nas yang sudah terjadi. Itu maksud saya takdir yang seperti itu. Betul. Ini pun juga pernah terjadi dalam hidup saya, Ustaz. Gimana? Dulu saya orangnya pemabok. Saya pemabok, saya pejudi,
Saya suka paling seks. Dulu aja open BO dulu saya sering. Masya Allah. Tetapi alhamdulillah ketika saya mengenal Gus Idris waktu itu, terus saya mengenal juga yang kedua yaitu Ustadz Gus Hazim, beliau mengajarkan saya, Dit, jangan seperti ini. Makanya penampilan saya itu terkadang berpakaian seperti Ustadz, terkadang seperti ini. Penampilan itu tidak bisa terjamin. dilihat. Saya belak-belakan aja. Dulu saya orang seperti ini. Tapi alhamdulillah semenjak saya kenal dua guru ini, Gus Idris, Gus Hasim, alhamdulillah. Hari demi hari saya berubah. Makanya kamu ngikutin jejak saya, tetapi jangan jejak-jejak yang jelek-jelek. Menurut saya apa yang saya lakukan, pendekatan saya, ulama kita Gus Hasim, ulama kita Gus Idris, ilmunya barokah loh. Bahkan ada suatu cerita, ini bukan mungkin suatu cerita ya. Begini, kita ini pengen ketemu sama baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak akan mungkin kita ketemu. Bagaimana caranya kita pengen ketemu? Ya dekatin ulama-ulama. Ya contohnya saya dekatin ulama Gus Hasim. Alhamdulillah. Semoga kita dapat barokahnya dari beliau. Alhamdulillah. Gitu. Ustadz Udiarsi, salah satu senior dari Pondok Pesantren Darul Jannah. Beliau salah satu senior. Ini ilmunya luar biasa guru-guru ini. Makanya saya bilang pendekat yang saya merah, jangan pernah mengeluarkan kata-kata jelek kepada guru-guru kita. Jangan sampai kamu ilmumu kuat, kamu seperti apa ya ibaratnya? Semakin apa itu? Iya. Ya gitu intinya. Semakin ilmunya tinggi ya semakin gini. Jadi bersifatlah seperti padi. Semakin berisi semakin menunduk. Ada lagi filosofinya. Filosofinya itu yang bisa jelasin hanya Gus Hasim. Saya nggak bisa jelasin filosofinya. Bukan itu. Yang dimaksud itu sebenarnya dia tahu, Gus. Dia kan mau ngomong begini. Hidup janda Fira. Dah itu, Gus. Cuman dia ngelempar, Gus. Bahaya tuh, Gus. Umpan. Umpan. Memancing deh. Ya Bang ya. Ya kembali lagi pada pertanyaannya tadi dari Siap. Nelson. Semuanya itu harus belajar. Karena tanpa belajar kita nggak akan bisa apa-apa. Dan kategori imam itu yang seperti apa? Tergantung kita. Kita itu perangkatnya dekatnya sama imam yang seperti apa gitu. Toh semuanya itu sudah digariskan ya. Ya, Gus ya. Iya. Kalau memang imam Anda itu tidak sepintar Anda, berarti Anda yang harus mengarahkan, harus mensupport supaya lebih dari Anda. Jadi jangan terlalu menjustifikasi bahwa imamku enggak baik, enggak apa. Karena apa? Di dunia ini semuanya tipu-tipu. Kadang-kala hitam itu jadi putih, putih jadi hitam. Yang sekarang baik belum tentu dia nantinya baik. Yang sekarang buruk belum tentu selamanya buruk. Karena Allah itu punya rencana. Insya Allah seperti itu ya Gus ya. Silakan dijabarkan lagi. Ya muqallibal qulub. Allah yang membolak-balikkan hatinya manusia. Bisa jadi sekarang menjadi seorang pelacur, bisa jadi sekarang menjadi seorang preman, pemabuk, penjudi, pembunuh. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak, ya muqallibal qulub, wahai hati, aku yang pemilik hati, aku yang berkuasa atas kamu. Kalau sudah dikehendaki oleh Allah diberikan suatu hidayah, besok, jangankan besok, setelah kita mengucapkan kata-kata ini, Allah menurunkan suatu hidayah. Innallaha ghafurur rahim. Pengampunannya Allah itu tidak ada batasnya. Betul. Jadi kita kalau menjas orang, mengklaim orang tidak baik, justru kita harus waspada dan hati-hati, Pak. Bisa jadi kita yang di situ yang tidak baik dengan sifat ujub, riya, hasud, iri, dengki di dalam hati. Karena hati ini adalah suci sebenarnya kalau kita mempunyai keimanan.
Sehingga hati tidak suci ketika kita menjalani kehidupan dengan tingkah laku akhlakul karimah ini tidak baik. Sebenarnya dunia ini hanya ada dua ya. Iya. Di dalam dunia ini hanya ada dua aja. Iya. Dan hukum itu cuma ada dua. Betul. Halal, haram. Betul. Adapun di kalangan ulama-ulama yang sudah khos, mubah, terus subhat itu jarang dipakai. Tetapi kepada kita yang awam, kita harus berhati-hati di dalam menjalani syariat atau hukum-hukum syariat di dalam fikih. Betul. Makanya benar yang dikatakan Ustadz Yudi, kita sebagai orang hidup itu jangan pernah berhenti belajar. Betul. Harus bisa memilah-milah agar kita menjadikan seorang imam itu atau memilih seorang imam, kita lihat akhlaknya dulu, kita lihat agamanya dulu, dan kita lihat di situ agar kita ini bisa semakin lebih dekat kepada Allah. Jangan kita menikah tapi semakin jauh sama Allah. Lah ini menjadikan suatu istidraj, mudarat, artinya begitu. Sehingga nanti kalau menjalankan rumah tangganya ada aja ujiannya. Walaupun semua itu tidak ada yang bisa melawan arus ataupun salah paham. Di dalam rumah tangga siapapun pasti ada salah paham. Tetapi kesalahpahaman terus ketidaksejalan suatu pikiran itu jadikanlah sebagai rahmatnya Allah, rahmatan lil alamin. Seandainya ini Bang Radit aja nih sebagai contoh. Bang Radit sebagai seorang spiritual di sini juga memberantas kemusyrikan dukun-dukun santet, mensiarkan agamanya Allah melalui konten-konten YouTube-nya, dan juga sering menyebut janda. Ini sebenarnya kan para janda merasa tersinggung. Betul. Tetapi dalam hati innama a'malu binniyat, tidak ada niat di dalam hati yang Bang Radit itu melecehkan. Betul. Hanya sebagai hiburan supaya para janda ini tidak sepanang atau tidak merasa konslet ya. Harus selalu semangat gitu. Ya. Dan di situ pun juga seorang istrinya Bang Radit memahami karena sudah ada konsekuensinya. Enggak cuma sebatas hiburan supaya kita ini ditonton banyak sahabat-sahabat di sana, tidak sepanang, tidak selalu ekstrim gitu. Ada ketawanya. Betul. Seperti itu. Hidup janda gitu kan giginya. Itu. Cuma kalau kelewatan menyebutkan janda pasti otomatis diteror. Segala sesuatu kalau berlebihan itu tidak baik. Tapi kalau diteror untuk jadikan istri gak apa-apa sih. Nah, lagi. Kalau itu bukan wilayah saya. Bagaimana ini? Kita lanjut apa gimana nih? Insya Allah. Jadi misi kita adalah pertemuan bersama Ustadz Yudiarsi sebagai pelaku spiritual, bukan pelaku ya, senior spiritual di tim Gio Mania. Dan di sini tangan kanannya Gus Idris juga, beliau juga luar biasa pengorbanannya, perjuangannya untuk menebarkan kemaslahatan, kemakrufan, membantu di pondok pesantren Thoraiqul Jannah ini. Saya salut kepada Ustadz Yudi. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal ibaratnya materi, yang jelas berangkat apapun yang menjadi tugasnya untuk membantu Gus Idris, beliau sami'na wa ata'na sesuai dengan yang dikatakan oleh Ustadz Yudi. Kita sebagai orang awam, kita yang tidak mengerti dengan agama, makanya kita harus merapat kepada para ulama. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama itu adalah warisannya para wali, warisannya para nabi. Jadi sehingga kalau kita ini langsung ke Rasulullah, langsung kepada Allah, kejauhan. Kita ini sebagai hamba yang dhaif, yang lemah, sehingga harus melalui perantara. Dan Allah juga tidak bisa membuktikan kepada manusia tanpa sarana manusia sendiri. Contoh ya. Kenapa kok Allah nggak bisa membuktikan kepada manusia tanpa melalui perantara manusia? Contoh, Bang Radit sama istrinya. Bang Radit di kamar depan, istrinya di kamar belakang. Istri kedua di kamar tengah.
Wah, Lagi-lagi ceritanya itu. ini. Astagfirullah. Jadi kalau misalkan Bang Radit di kamar depan, istri kamar belakang, ini tidak akan pernah bisa Allah membuktikan menjadikan suatu manusia. Makanya dikatakan manusia itu manungso, manunggaling rasa. Karena rasanya Bang Radit ini ikhlas, rasanya istrinya Bang Radit ini ikhlas menjadi satu, bersetubuh menjadikan suatu manunggaling rasa nih Bang Radit dan istrinya. Terjadilah si jabang bayi. Akhirnya bertelur. Ada satu-satunya manusia, ada satu-satunya hamba Allah yang memang di situ tanpa bersuami. Di dalam Al-Quran sudah ada. Siapa? Ibu Maryam. Tanpa bersuami bisa hamil. Itu adalah Allah berikan suatu kebesarannya, berikan suatu mukjizatnya, berikan suatu keluar biasanya Allah, maha segala-galanya Allah azza wa jalla ini, kun fayakunnya Allah. Tapi selepasnya tidak ada lagi manusia yang tidak menikah bisa mempunyai anak kecuali Ibu Maryam yang akhirnya menjadi ananda atau Nabiullah Isa alaihissalam. Dan nanti di akhir zaman ketika di situ turunlah Dajjal yang akan menghabiskan semuanya juga termasuk Nabi Isa. Itu para sahabat-sahabat. Ya mudah-mudahan dengan pertemuannya kita ini dijadikan suatu kemaslahatan, saling menjaga tali ukhuwah Islamiyah kita, dan mudah-mudahan Ustadz Yudi, saya pribadi, Bang Radit, Mbah Setan Merah, dan semua tim-tim Kiomania, tim-tim saya Bang Radit istiqomah untuk menebarkan kemakrufan, menghentikan kemungkaran, karena Islam adalah kasih sayang. Jangan sampai kita ini menjas, mengklaim dan berbuat aniaya kepada saudara kita. Karena sudah dicontohkan oleh baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam dirinya Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Makanya kita ketika ingin mendekatkan diri taqarrub ilallah, kita harus tahu dengan tingkah laku kita. Kita harus tahu dengan akhlakul karimah kita. Jangan-jangan kita mau sholat itu langsung wudhu, habis itu masuk masjid langsung Allahu Akbar. Sedangkan masjid ini adalah tempatnya Allah, rumahnya Allah. Kalau kita aja, umpama saya mau bersilaturahmi atau bertamu kepada Ustadz Yudi atau Bang Radit, pastinya Assalamualaikum. Betul. Kalau kita masuk ke dalam masjid, ke majelis zikir, majelis sholawat, cuma belunus, tidak ada sopan santun, akhlakul karimah, ya ini kan menjadikan suul azab. Sehingga kita melakukan ibadah itu juga apa ya ibaratnya itu sak penake deli dhewe. Makanya masuk ke masjid ya Assalamualaikum, baca doa, masuk masjid, tahiyatul masjid, sholatnya, baca istighfar, begitu. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Karena sudah Tengah malam sini. Udah hampir pagi nih. betul. Besok kita ada kegiatan. Besok saya kayaknya masuk hutan, Gus. Siap. Nanti Gusnya gimana nih? Soalnya Gusnya ini, tapi Gus Idris kok ngelarang dulu saya sementara, Ustadz. Apa? Untuk Gus Idris, untuk ke pondok dulu. Maksudnya bukan ke pondok, maksudnya nemuin si Vira ini, suruh ke hutan dulu, cari-cari dukun-dukunnya. Ya yang jelas nggak cari janda di hutannya. Bukan, kalau nyari janda di hutan ya mana ada, Ustadz. Beda ya. Paling guntilanak janda adanya. Gimana Dapatnya ini? itu. Kita lanjut apa kita dulu? Karena ini udah pagi. Ya, Ya, kita kita akhiri dulu. close aja. Close aja ya. Tapi ya ini sahabat ya, kalau misalkan saya Radit Ana Selalu terus ngomong guru janda. kita, Gus Hasim, guru kita Ustadz Uliarsi, dan saudara kita, sahabat kita yang baru, pendekar yang Setan Merah, mantan dukun cabulnya si Vira. Ya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang menyinggung sahabat-sahabat semuanya, baik saya baik semuanya di sini. Intinya saya mewakili minta maaf sahabat sebesar-besarnya. Itu ya intinya ya Gus ya. Tapi bismillah kita akan selesaikan secepatnya ini ya Ustadz ya. Siap. Karena kita masih ada misi ini yang paling berbahaya. Siap. Paling berbahaya. Sampai beliau kemarin mengundang saya ke Malang, sebenarnya bukan misi ini sebenarnya.
Bukan ini, ada misi lain. Sampai Gus Idis mau mengeluarkan uang puluhan juta untuk mengundang saya bersama Gus Hasim, tapi semua bayaran itu kita tolak karena niat kita hanya untuk membasmi, apalagi tujuannya kan baik gitu loh. Betul. Sebenarnya bukan ini misi kita sahabat, ada misi kita tertentu. Cuma karena ini terlanjut muncul tiba-tiba pas di pondok ya, apa boleh buat, harus kita selesaikan. Oke, mungkin itu saya Gus. Siap. Kita akhiri. Bagaimana? Akhiri. Ya. Siap. Oke. Ya udah sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.